Petualangan saya berlanjut melihat pembuatan gula aren yang juga menjadi salah satu mata pencaharian. Salah satu kegiatan masyarakat Baduy yaitu membuat gula aren. Dan biasanya pembuatan gula aren ini bisa dilakukan setiap hari. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kampung adat Baduy memang terkenal sebagai salah satu daerah penghasil gula aren di wilayah Lebak. Pohon nira di sini tumbuh dengan sendirinya. Kalau tadi saya udah ikutan untuk membuat gula aren ini dan udah menghirup nikmatnya gula aren ini, sekarang saya mau ikutan nih, cari niranya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Gula aren terbuat dari air nira aren yang disadap dengan cara yang sederhana dan tradisional, menggunakan metode pengawet yang sangat alami, salah satunya daun mara. Mara memiliki batang yang ringan yang seringkali digunakan sebagai kayu bakar. Selain itu, daun dan bunganya sering digunakan untuk pengobatan herbal. Nah, ini sebelum kita ngambil niranya, kita ambil dulu daun mara. Dan ini berfungsi untuk nggak asam gitu ya. Mara merupakan salah satu pohon yang seringkali ditemui di hutan-hutan. Merupakan pohon utama yang menjadi penyusun hutan. Nah, ini dia nih pohon aren yang mau kita sadap. Dan ini tuh terlihat tinggi sekali, tapi alat untuk menaikinya cuman batang bambu yang diberi lubang. Pembuatan gula dilakukan setiap hari dengan 2 waktu yang berbeda. Waktu penyadapan nira aren dapat dilakukan pada pagi dan sore hari. Pada pagi hari dilakukan jauh sebelum matahari bersinar dan sore hari sebelum matahari terbenam. Jika lebih dari waktu yang ditentukan, air nira akan terasa asam, maka gulanya pun akan lengket. Nah, jadi menyadap ini adalah proses penggantian antara lodong yang sudah di atas sama lodong yang baru. Dan biasanya yang baru ini ditaruh di batang yang sudah diseset. Jadi nanti dia bakal keluar tuh air niranya dan akan tertampung kembali di lodong yang baru. Jadi lodong yang udah di atas itu harus dibersihkan dulu supaya nanti niranya itu tidak cepat asam atau tidak cepat basi. Keuletan masyarakat Baduy dalam mengambil ataupun mengganti lodong tak perlu diragukan lagi. Sekali menyadap bisa sebanyak 3 hingga 4 lodong. Gimana Kang, isinya nih banyak dapatnya? Cuma dikit. Coba dilihat dulu Kang. Ya, tapi berat juga loh ini. Hampir setengah lodong. Ini lebih banyak gitu. Sama ya, ini lebih banyak dikit. Kang, tungguin Kang. Aduh. Kang, tungguin. Waduh. Di sebelah saya nggak bawa apa-apa sih, Akang bawa 2 lodong tapi jalannya ngebut banget. Nah, kita coba ya Kang. Jadi nira ini saya pikir rasanya akan semanis gula aren yang udah jadi, tapi ternyata manisnya itu tipis sekali. Proses pembuatan gula aren terbilang panjang. Air nira juga harus dimasak sampai mendidih agar tidak basi. Nira ini harus dipanaskan selama kurang lebih 6 jam. Baru deh nanti kalau udah mulai mengental bisa dicetak. Nah, nanti itulah yang akan menjadi gula aren. Produksi gula aren Kabupaten Lebak masuk kategori terbaik di tanah air. Produksi gula aren di sini dijamin tidak terpapar pupuk kimia apapun. Cocok dijadikan bahan pemanis minuman, makanan, dan kuliner. Gula aren ini bungkus dengan kelaras atau daun pisang yang sudah mengering. Seperti ini caranya. Jadi tinggal 2 buah dijadikan 1, lalu ditutup, langsung diikat menggunakan apa ini Pak? Bambu. Menggunakan bambu
yang sudah ditipis-tipiskan. Bicara kesehatan, suku Baduy punya resep tersendiri. Tumbuh-tumbuhan menjadi obat mujarab yang dipilih untuk mengobati berbagai penyakit. Gula aren biasa diaplikasikan pada makanan dan minuman. Dan sekarang saya mau bikin racikan minumannya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Masyarakat Baduy sejatinya masih memiliki pengetahuan unggul tentang pengobatan tradisional, khususnya yang berbasis tanaman yang diwariskan secara turun-temurun. Banyak tanaman obat yang bisa diperoleh di hutan sekitar ladang. Pekarangan rumah, perkebunan, hingga hutan yang ada di sini sudah seperti apotek hidup tradisional bagi suku Baduy. Hampir semua tanaman yang ada dapat diolah dan menjadi obat bermanfaat bagi manusia. Bahan-bahan godokan ini bukan bahan sembarangan, tapi semua bahan ini memiliki manfaatnya masing-masing. Seperti kulit-kulit kayu ini. Ini ada kulit kayu jambu, kulit kayu kecapi, dan juga kelapa. Ini berfungsi untuk mengatasi pegal linu dan juga sakit perut. Nah, kalau jahe merah berfungsi untuk menghangatkan tubuh dan juga untuk tenggorokan. Terus yang lainnya juga ada fungsinya ya, Kang? Kalau yang lainnya juga ada. Ada seperti tadi ada jukut bau, itu fungsinya untuk pusing. Nyeri hulu bisa itu membuat. Nyeri hulu juga, rokan bisa. untuk rokan juga bisa. Terus ditambah daun yang lebar tadi, Renda carata. rende carat. Nah, ini dia berfungsi untuk Tatapnya diurang begitu. sakit perut ya. Iya. Khasiat jahe sudah dikenal turun-temurun, seperti untuk pereda sakit kepala, batuk, masuk angin. Jahe juga sering digunakan sebagai obat untuk meredakan gangguan saluran pencernaan. Udah mendidih. Wah, cepet kan udah matang. Dan setelah matang airnya berubah warna ya, Kang? Warna. Berubah warna jadi kemerahan. Nah, ini nih yang nggak boleh ketinggalan. Gula aren ini bukan cuma sebagai penyedap, tapi ini bisa menambah energi pada tubuh. Ini aromanya wangi sekali. Dan yang paling terasa itu aroma jahe merahnya. Ayo. Ini rasanya segar. Ini untungnya ditambah gula ya, Kang. Ini walaupun udah ditambah gula, ternyata masih terasa rasa pahitnya. Godokan ini emang paling cocok diminum di pagi, sore, atau malam hari. Jadi langsung hangat badannya. Bukan cuma enak, tapi berkhasiat. Makanya masyarakat Baduy di sini sehat-sehat. Ikuti jejak saya, jejak petualang.